Timah kita sendiri kok kita nggak bisa menciptakan harga. Perlunya kita, pemerintah dalam hal ini kan, untuk melakukan audit. Tidak ada terlambat untuk kita bersatu dan bangkit lagi demi kejayaan timah kita ke depan. Saya serahkan kepada moderator Mas Kris Mada, yaitu seorang jurnalis yang pernah bertugas di Bangka Belitung. Terima kasih, Mas Tio. Terima kasih juga kepada para narasumber. Tadi mungkin sudah disinggung, diperkenalkan oleh Mas Tio. Kita menyapa dulu kembali satu persatu. Ada Bang Faisal, ekonom senior, yang sudah banyak dikenal. Lalu ada Pak Arif Jardi Dalius dari Sekretaris Jenderal Komite Cadangan Mineral Indonesia. Lalu ada, ini kami biasa manggilnya Bang Teddy Marbinanda, ini praktisi. Jadi kalau yang dua tadi itu kalau seandainya kompetisi, jadi Bang Faisal ini sebagai pengamat dari luar, Pak Arif sebagai jurinya, Bang Teddy ini sebagai pesertanya. Iya, gitu. Bung Kris. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, seperti sudah disampaikan oleh Mas Susetio tadi, selaku Direktur Eksekutif FDIP, kita akan membahas tata niaga timah. Sejak saya masuk ke Bangka Belitung beberapa tahun lalu, masalahnya selalu berulang seperti itu saja. Kita sebut saja ekspor ilegal lah, gitu, untuk tidak menggunakan istilah yang lain kan. Kalau dulu kan ekspor ilegalnya dalam bentuk pasir, sekarang dalam agak naik kelas sedikit menjadi dalam bentuk batangan timah. Kita mungkin mulai dulu dari Pak Arif untuk menjelaskan sebenarnya normatifnya ekspor timah itu seperti apa sih Pak, aturan-aturannya dan dasar hukumnya, atau apa saja yang harus diikuti, dan hal-hal yang terlarang lah gitu Pak dalam proses ekspor timah keluar. Dipersilakan Pak Arif. Terima kasih Pak Kris Mada. Selamat siang Pak Faisal Basri, Pak Teddy Marbinanda, dan Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris ya atas langsung pertanyaan pertama gitu ya. Jadi intinya ada beberapa syarat yang dikenakan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian SDM, kepada pelaku industri pertambangan timah atau pemegang IUP timah gitu ya, untuk bisa melakukan ekspor materialnya. Yang pertama, yang paling penting di sini adalah pemegang IUP tersebut itu sudah harus mengetahui berapa sebenarnya sumber daya dan cadangan timah yang dimiliki oleh IUP-nya. Di sini kepentingan negara adalah negara juga harus paham, juga harus tahu, juga harus aware tuh ya, sebenarnya neraca sumber daya dan neraca cadangan timah itu berapa tuh ya. Jadi sudah berapa timah yang diproduksi, berapa cadangan yang tersisa atau cadangan yang ada. Nah itu perlu sekali. Nah dalam hal ini pemerintah menggunakan acuan yang disebut sebagai kode KCMI atau Komite Cadangan Mineral Indonesia dan SNI, Standarisasi Nasional Indonesia. Nah, kode KCMI di mana saya sekarang sebagai sekjen ya itu kode kita ini sudah diakui secara internasional. Kode KCMI masuk ke dalam CRISCO Family Member. CRISCO itu Committee for Mineral Reserve International Reporting Standards. Jadi kode KCMI ini bisa saya katakan dia berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kode-kode lainnya seperti yang ada di Australia, JORC, yang ada di Amerika, SME, atau yang ada di Kanada, NI 4101, dan di beberapa negara lainnya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa kode KCMI itu adalah negara Asia pertama yang diterima oleh CRISCO. Jadi Cina belum punya, Malaysia belum punya, Filipina belum punya, Korea belum punya gitu ya. Dan di Asia yang pertama kali diterima oleh CRISCO atau lembaga internasional itu adalah kode KCMI-nya di Indonesia. Kemudian tahun kemarin
ada member baru yaitu India. Nah, kami kode KCMI itu kode di bawah naungan asosiasi profesi. Jadi di sini ada dua asosiasi, yaitu Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Kedua asosiasi ini kemudian membentuk namanya joint meeting atau komite bersama mengenai kode KCMI. Nah, kode KCMI ini adalah kode yang menuntun atau menuntun seseorang untuk bisa melakukan pekerjaan dalam hal pelaporan hasil eksplorasi, penaksiran sumber daya, dan penaksiran cadangan. Jadi di sini ada terminologi resource sumber daya dan terminologi reserve cadangan. Itu dua entity yang berbeda ya antara resource dan reserve. Dan seseorang yang bisa mengerjakan penaksiran sumber daya dan penaksiran cadangan itu kita sebut sebagai tenaga yang berkompeten dalam undang-undang, atau kalau dalam istilah KCMI namanya CPI, Competent Person Indonesia. Nah, regulasi pemerintah mengatakan bahwa salah satu syarat perusahaan bisa melakukan ekspor itu diantaranya adalah adanya statement berapa sumber daya dan berapa cadangan dari mineral dalam hal ini timahnya. Jadi berapa sumber daya timahnya dan berapa cadangan timahnya. Kita ketahui bersama bahwa dalam klasifikasi sumber daya atau resource itu ada 3 klasifikasi. Kita sebut sebagai sumber daya tereka, inferred resource, sumber daya terindikasi, indicated resource, dan sumber daya terukur atau measured resource. Hanya indicated resource dan measured resource yang bisa dikonversikan kepada reserve cadangan. Apa itu nantinya cadangan probable ataukah proven reserve, cadangan terbukti proven. Nah, itu ada terminologinya ya, jadi ada modifying faktornya. Intinya apa? Saya akan mengatakan di sini bahwa no drilling, no resource. Jadi kalau ada pemegang IUP yang tidak ada pekerjaan eksplorasi, tidak mungkin dia bisa melakukan statement untuk sumber daya. Dan there is no mine plan design, no reserve. Jadi kalau tidak ada perencanaan tambang, itu tidak akan ada yang disebut dengan reserve atau cadangan. Nah, jadi inilah kami dari Asosiasi Profesi Geologi melalui IAGI dan Perhapi, miners melalui Perhapi, itu membuat code yang kemudian diacu oleh pemerintah. Dan saya pikir ini bagus sekali gitu ya, bagus sekali pemerintah bisa tahu dan harus tahu potensi sumber daya dan cadangan yang ada di propertinya. Mungkin awalnya begitu Pak Kris ya. Mudah-mudahan terdengar dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Arief. Selanjutnya kita ke Bang Teddy. Bang Teddy kan tadi sudah mendengar sendiri dari Pak Arief. Normatifnya seperti itu. Nah, praktiknya di lapangan itu seperti apa? Baik, terima kasih Bung Kris. Prakteknya kalau saya bilang ya terkait dengan data cadangan, kemudian pelaksanaan KCMI, kemudian kegiatan eksplorasi sebagai bagian daripada keseluruhan bisnis pertambangan yang semestinya selayaknya bahwa memiliki data tentang sumber daya, data cadangan, apa segala macam. Dalam hal pertimbangan ini tadi bisa kita bilang dalam sejarahnya yang memiliki data cadangan selayaknya sebagai perusahaan pertambangan sejauh ini saya bilang record yang punyanya hanya PT Timah, kemudian dulunya ada PT Kobatin. Karena memang kita sama-sama tahu dalam bisnis pertambangan bahwa kegiatan eksplorasi ini tidak murah dan tidak mudah. Nah, kemudian dalam prakteknya sendiri, penerapan aturan tentang adanya prasyarat tentang data cadangan yang sudah yang disampaikan melalui CPI-nya ini tadi itu menjadi prasyarat. Dalam prakteknya ternyata masih banyak terjadi dualisme ataupun mungkin hal-hal yang akhirnya dipermudah. Regulasi yang ada di pusat kan masih pelaksananya adalah kawan-kawan di distamben daerah selaku pengawas ataupun dalam hal ini yang meloloskan RKAB yang terjadi. Jadi ada suatu pemahaman
apabila RKAB-nya udah lolos, ini pasti bisa ekspor. Nah, RKAB-nya sendiri kadang-kadang mungkin hasil suatu kesepakatan, bukan hal yang sebenarnya. Jadi fungsi daripada pengawasan, penyempurnaan yang ada, karena memang SDM di daerah mungkin tidak mumpuni, masih terlalu banyak pekerjaan ataupun hal-hal yang mesti mereka selesaikan, bukan hanya melulu masalah RKAB ini. Jadi sebenarnya perlu penyempurnaan lah. Aturan-aturan dari pusat ini sudah bagus terkait dengan cadangan, karena memang sudah semestinya saya pun sependapat harus ada data cadangan yang jelas, kemudian data sumber ini, kemudian juga dalam hal pelaksanaan ekspornya sendiri, ini yang bertanggung jawab siapa? Terhadap penentuan memang benar dari IUP sendiri yang memiliki cadangan ini, yang bertanggung jawab siapa? Apakah yang meloloskan RKAB ataupun surveyornya nanti? Karena kalau kita tangkap bahwa apabila RKAB sudah lolos tadi, surveyor cuma jadi tukang stempel kalau yang kita tangkap sampai sekarang ini terjadinya. Karena realnya baru-baru ini ada suatu perusahaan yang melakukan ekspor melalui anggota bursa juga. Jangankan data cadangannya, perangkat produksinya pun kalau kita tengok di lapangan, karena saya sempat turun kemarin itu, tidak memadai untuk jumlah produksi di angka yang mereka ekspor ini tadi. Karena dari kemampuan produksi dari perangkat yang ada ini tadi jauh sekali di bawah ini. Jadi tanda kutip fiktif lagi lah sumber asal barang ini tadi, dari barang-barang yang nggak jelas lagi yang dari mana ini timahnya, bukan, walaupun IUP yang menjadi dasar daripada asal usul barang ini tadi hanya itu tadi, satu lokasi, kemudian jika kita tengok di lokasinya perangkat produksinya sangat tidak memadai. Nah, tapi diloloskan. Nah, yang bertanggung jawab siapa ini terhadap masalah ini? Nah, apakah surveyor, apakah nanti balik lagi ke dinas, apa segala macam. Nah, inilah hal-halnya. Kita sempat sampaikan juga, sudah sampai ini masalah ini sempat rame juga di sini, tapi kenyataannya masih lolos juga barang ini tadi kan. Nah, kedepannya bagaimana untuk penyempurnaan hal ini, ya perlu langkah bersama lah yang kita lakukan ataupun kita pikirkan ke depannya untuk masalah ini. Begitu, Bung Kris. Terima kasih, Bang Teddy. Saya sedikit perlu konfirmasi. Jadi, RKAB, tadi kan Pak Arief menyatakan bahwa perencanaan tambang itu hanya bisa dilakukan kalau ada kejelasan soal cadangannya, dan cadangan itu ditentukan oleh pemeriksaan oleh CPI. Nah, tapi di Bangka Belitung kejadiannya tidak seperti itu. Apa benar demikian? Ya, RKAB kan sebenarnya kalau kita memang bagian daripada bisnis pertambangan, ini kan turunan ataupun kelanjutan daripada hasil data eksplorasi ini. Artinya kita melakukan eksploitasi, kemudian nanti pengolahan pemurnian yang dilakukan oleh perusahaan smelter ini tadi kan ini follow up daripada eksplorasinya ini tadi, yang data cadangan yang benar ini tadi. Tapi kenyataannya kan semenjak dikeluarkannya aturan ini kemarin sudah ada barang yang diproduksi ataupun sampai saat ini ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya juga data cadangannya tidak memadai karena IUP-nya itu aja, kemudian tidak dilakukan kegiatan eksplorasi yang baik benar. Saya juga bingung bagaimana RKAB-nya bisa diloloskan. Nah, artinya perlu diadakan, ya kalau memang ini uji materi terhadap RKAB-nya ataupun siapa nanti yang menjadi pengawasnya. Dan ini ada suatu pemahaman apabila RKAB-nya sudah diloloskan pasti bisa ekspor ini perusahaan, itu aja. Tidak ada kemungkinan untuk evaluasi ataupun apa kalau saya tengok sekarang ini. Karena dari surveyor yang nanti akan melakukan verifikasi terhadap asal-usul barang ataupun apa hanya bersifat administratif yang dilakukan, tidak ada ke lapangan ataupun apa. Dalam case yang terakhir sudah kita sampaikan bahwa ini bahwa perangkat produksinya tidak memadai, jadi bisa dianukan karena di lapangan sendiri perangkat produksi pun baru mau akan dipasang tapi sudah mau ekspor. Sudah mau ekspor di angka 100 lebih ton. Ini tadi Bung Kris. Perangkat produksi, jadi pompa tanah pun belum dipasang pada saat itu. Baru mau akan dirakit tapi sudah punya stok barang untuk diekspor di gudang milik bursa. Nah, itu tadi yang kita temukan
sudah kita sampaikan, tapi tidak ada apakah disuspend ataupun ditunda dulu, apa tidak ada tindakan tegas terhadap ini. Malah ada pembenaran terhadap barang ini, bahwa percepatan terhadap COVID lah dijadikan alasannya. Kenapa barang ini jangan sampai ditahan? Katanya untuk ekonomi, perbaikan ekonomi masyarakat. Nah, kalau sudah dibenturkan ke sana, kita udah susah. Begitu, Bung Grace. Oke, jadi barang sudah ada, tapi proses penambangan baru siap-siap dilakukan. Baru siap, baru akan dilaksanakan. Jadi Ya, barangnya itu dari ada mana itu kira-kira, Bang? Kalau sebagaimana sulap atau biasanya gimana itu? ya dari trading dengan para penambang rakyat ataupun dari ya yang dia dari luar IUP lah artinya. Dari luar IUP yang mereka miliki lah biasanya yang terjadi. Oke. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi diskusinya. Sekarang kita ke Bang Faisal dulu. Bang Faisal mungkin bisa memberikan pandangan lebih lanjut terutama soal tata niaga timah ini dan apa sih persoalannya sehingga terus berulang selama bertahun-tahun. Persilakan Bang Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kris, terima kasih Arif dan Pak Teddy. Sangat berharga informasinya. Saya ingin melihat kasus ini agak unik ya, timah ini seolah-olah tidak dapat perhatian yang memadai dari pemerintah. Bauksit, nikel, semua kan sudah dilarang ya. Tembaga dilarang ekspor gitu. Bauksit, nikel harus diolah dulu berdasarkan undang-undang. Namun mengapa timah masih berjalan terus gitu? Ekspornya, datanya juga menunjukkan seperti itu. Ekspor biji maksud saya, ekspor pasir timah. Pasir timah udah nggak bisa diekspor lagi, Pak? Ya, tapi datanya ada. Ya, datanya ada memang. Ya. Jadi data ekspor ore ada, gitu. Kemudian negara-negaranya juga ada. Paling banyak itu kita ngekspornya ke Singapura. Kemudian belakangan ini ke Malaysia sedikit. Namun setiap bulan ada berita tentang penyelundupan, bea cukai menangkap dan macam-macam itu ya. Jadi yang unik ini yang menangkap pada umumnya bea cukai, jarang polisi. Secara umum kita lihat produksi timah kita itu berfluktuasi. Dari tahun 2010 itu kita lihat tertinggi ya 97,8 ribu ton, kemudian sempat turun mencapai level terendah ke 44 ribu ton, naik lagi ke 93,2 ribu ton, dan terakhir sedikit turun 2019 dibandingkan dengan 2018. Namun produksi ini dalam beberapa tahun terakhir cenderung di atas target Kementerian SDM. Ya, target Kementerian SDM kalau saya tidak salah tahun 2019 70, realisasinya 76,1. Nah ini tampaknya terkait dengan harga ya. Kalau harga sedang turun di pasar internasional, produksi juga turun. Variabel yang, tapi ini kalau kita lihat di Kementerian SDM, datanya cenderung, kalau saya lihat dari pemberitaan itu, targetnya dibebankan pada PT Timah. Jadi ini bukan produksi timah yang sebenar di Indonesia. Karena apa? Produksi rakyat itu cenderung tidak tercatat ya, apalagi yang ilegal, nama juga ilegalnya tidak dicatat oleh BPS.
Nah, kemudian kalau kita lihat tadi Mas Kris sudah sampaikan, Indonesia itu eksportir terbesar. Ini dari segi nilai ya, dari segi produk juga tentu saja trennya sama ya. Jadi nomor 1 Indonesia, nomor 2 Malaysia, nomor 3 Peru, dan nomor 4 Singapura gitu. Singapura kan enggak punya timah gitu. Pasti dia transshipment dari Indonesia. Jadi kalau kita lihat data terbesar juga ekspor kita itu ke Singapura. Artinya sudah mengalami perbaikan namanya PT Timah ini, namun masih belum sanggup untuk menusuk ke pasar akhir gitu ya. Jadi masih lewat pengantara Singapura. Nah, kemudian ekspor kita ke Malaysia juga mengalami penurunan, namun harus dicatat bahwa ekspor Malaysia itu lebih besar dari produksinya. Kan tidak mungkin ya. Berarti pasokannya dari Indonesia juga ada, tapi data resmi menunjukkan bahwa impor Malaysia dari Indonesia itu mengalami penurunan terus-menerus. Jadi ini impor timah dari Malaysia ke Indonesia. Nah, saya curiga, saya takut, saya menduga lah ya, bahwa ekspor resmi ke Malaysia turun, tapi ekspor tidak resminya naik gitu. Karena apa? Kebutuhan Malaysia untuk memproduksi produk-produk timah ini juga stabil gitu. Tentu saja Malaysia tidak hanya dari Indonesia, Malaysia mengimpor dari berbagai negara, tapi yang terbesar dari Indonesia. Jadi terakhir ini tidak sampai ya kira-kira mendekati 5.000 ton ya dalam bentuk unroth dan tin bar gitu. Nah ini pemahaman saya yang merah ini adalah yang langsung gitu dari pertambangan timah yang langsung dijual gitu ya, tidak dalam bentuk lembaran atau batangan ini. Nah, jadi ini fenomenanya sudah puluhan tahun ya. Makanya saya katakan quo vadis, ini kok timah ini tidak terjamah gitu oleh regulasi, oleh aturan, sehingga kita mengalami kehilangan kesempatan gitu untuk mengolah timah yang terbatas ini. Harusnya kita tidak sia-siakan gitu ya, kita harus melakukan apa yang kita sebut sebagai value creation dulu. Jadi bukan value extraction. Jadi kita keruk langsung kita jual gitu. Itu namanya value extraction. Tidak terjadi value creation. Harusnya value creation dulu. Kita olah. Pak Luhut getol sekali melarang nikel ore diekspor untuk meningkatkan nilai tambah kan. Tapi kok di timah ini tidak pernah ada yang bicara, Pak Luhut tidak bicara ya, Menteri SDM tidak bicara, padahal masalahnya setiap hari kita lihat kerap ya menjadi pemberitaan. Tapi saya sama sekali tidak punya data ya. Namun kalau kita bicara dengan teman-teman wartawan, kita tahulah apa yang terjadi. Tahu persis, wartawan juga tahu persis apa yang terjadi. Sehingga rasanya ini harus kita angkat sebagai isu nasional untuk meningkatkan, memaksimumkan value buat Indonesia, memaksimumkan pengolahan timah di Indonesia, sehingga
bukan hanya Royal Selangor yang memproduksi macam-macam yang indah itu ya. Kemarin saya lihat tuh untuk produk-produk Royal Selangor itu banyak yang di atas 10 juta rupiah. Misalnya minum teh itu, perangkat minum teh, macam-macam lah. Sampai piala F1 pun itu dari produksi dari timah gitu, berbasis timah. Nah, sementara kita yang kecil-kecil saja, ini juga bisa kita jadikan momentum pasca pandemi untuk meningkatkan produksi dari UMKM kita, para perajin timah kita ya, untuk menghasilkan yang lebih berkualitas, tidak kalah dengan Royal Selangor. Gitu. Kemudian kalau kita lihat, harga ini, ya. Nah, harga ini prediksinya masih akan terus naik, ya, pada sampai Februari bulan depan. Diperkirakan harga akan menembus 20.000 dolar per metric ton. Jadi ekspektasi harga ini menyebabkan semakin marak lagi. Kan ini future price ya, semakin marak lagi nih illegal ini. Saya terakhir ke Babel itu dengan Ibu Susi berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu kira-kira, 3 tahun yang lalu. Itu ada siklus yang menarik gitu. Jadi menjelang pemilu, menjelang pilkada itu aktivitas ilegal meningkat. Dan ini mengkhawatirkan masyarakat karena lingkungan semakin rusak, makin suka banjir, dan kerusakan-kerusakan lain gitu. Nah, inilah yang rasanya saatnya momentum kita bagus ini untuk mengangkat timah ini tidak jadi bancaan, karena kalau sudah status quo begini ya, tidak ada perubahan, tidak ada pergeseran perilaku, tidak ada perbaikan-perbaikan. Saya takutnya ini di belakang mereka ini orang-orang kuat. Bukan takutnya lah ya. Kenyataannya di belakang ini orang-orang kuat. Entah politisi, entah aparat negara. Bukan entah itu saya tidak tahu, bukan ya. Tapi backup kuatnya itu dari kekuatan partai dan kekuatan negara gitu. Jadi negara, unsur negara sebetulnya ya. Oknum ya, oknum di dalam negara yang membackup ini, karena di belakang ini mereka punya kepemilikan atas tambang ini secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Pokoknya ini orang besar nih dari Jakarta. Jadi kita jangan berhenti, saya rasa kita harus investigasi, kita harus dorong Kementerian SDM, kita harus dorong Pak Luhut juga bicara dong, jangan nikel aja gitu yang dia urusin, karena ini merupakan satu upaya kita yang mulia ya, untuk menjadikan sumber daya alam kita itu menyejahterakan rakyat gitu. Jadi jangan menjadi kutukan. Sumber daya alam merusak alam, menguntungkan segelintir orang, ya, menguntungkan segelintir oligark, dan dilindungi oleh aparat penegak hukum. Gitu. Saya rasa kita semua tahu. Nah, namun kalau kita melakukan kolaborasi dalam waktu, insya Allah kalau saya dulu menjadi bagian dari tim
reformasi tata kelola migas, anti mafia migas itu, insya Allah ini 6 bulan juga bisa kelar kalau kita diberikan kewenangan untuk membereskan ini. Ya, saya rasa itu untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Bang Faisal. Ya, jadi seperti dianaktirikan ya Pak di timah ini, yang diurus yang lain, dan mungkin ada keterlibatan oknum-oknum tertentu. Kita kembali lagi ke Bang Teddy. Maksud saya bukan mungkin, ada. Oh, ada ya? Bukan mungkin, bukan ini mungkin lagi. Fakta ada. Kalau wartawan yang ada di sana tahu sekali, kalau ada rombongan, bukan rombongan, kalau ada pejabat dari Jakarta, itu jalan-jalan di setiap perapatan itu ada polisinya. Udah seperti Godfather. Gitu, ya. Bandara penuh dengan penjemput itu, penjemput berseragam. Nah, itu saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Jadi bukan mungkin. Nah, tapi kita tidak bisa menduduk satu persatu, ini yang harus diinvestigasi. Dan tidak sulit itu. Asal ada kemauan ya, Bang? Ya. Oke. Kembali dulu lagi ke Bang Teddy. Ya. Praktiknya apa seperti yang disebut oleh Bang Faisal itu, Pak? Nggak meleset sama sekali, Bung Chris. Ya seperti itulah yang terjadi. Di dalam prakteknya memang di sektor pertambangan ya, tambang rakyat menjadi motor artinya sebagai sumber barang yang sebagian besar nanti diserap oleh smelter swasta yang non PT Timah, dalam hal ini sebagai sumber bahan baku produksi mereka. Nah, yang berdiri ataupun di belakang mereka kan ada pemilik modal kuat yang bermitra dengan pengusaha lokal ataupun atas nama pengusaha lokal. Sebenarnya yang punya adalah para bukan pengusaha ya, ada para bandar kalau saya bilang di sini. Bandar di luar ini karena latar belakangnya ada yang tanda kutip jenderal mungkin dulunya, ada yang pengusaha, ada juga dana asing yang main di sini. Ini menarik karena kalau dibilang dianaktirikan Timah ini tadi sepertinya ya orang kadang-kadang melupakan potensinya ini. Jadi Indonesia seberapapun besar produksi batu bara kita nggak pernah jadi nomor 1 di dunia lah. Kemudian juga minyak apalagi. Kemudian begitu juga mineral-mineral lainnya. Tapi melalui Timah kita bisa jadi nomor 1. Kita bisa jadi penentu harga. Tinggal ada nggak goodwill dari pemerintah dalam hal ini untuk mengcover, artinya dalam hal ini membackup habis terhadap ini, kemudian penyempurnaan aturan, kemudian ini karena tidak semata-mata hanya angka produksi ataupun apa, karena ini adalah termasuk sumber daya alam yang tidak bisa kita perbarui. Harus kita hargai, harus kita olah secara optimal terkait dengan apa. Karena kerusakan lingkungan itu ya sejalan dengan laju gerak pertambangan yang terjadi ini. Karena sejauh ini berapapun produksi yang terjadi di masyarakat selalu bisa diserap oleh pasar, itu aja. Jadi terhadap produksi ini selalu under kalau saya tengok, nggak tahu mungkin kalau jadi under lah. Jadi artinya berapapun produksi yang terjadi di lapangan selalu bisa diserap oleh perusahaan smelter terhadap untuk menjadi bahan baku daripada produksi mereka dan bisa keluar semuanya. Nggak ada istilahnya barang ini menjadi tidak jelas sehingga tidak bisa diekspor atau nggak bisa dibeli. Itu aja, Bung Chris. Nah, saya coba ke Pak Arief dulu. Pak, apa sih mungkin saran dari Komite Cadangan Mineral Indonesia untuk membenahi tata kelola pertimbangan Indonesia agar tidak terjadi lagi yang dalam tanda kutip ekspor ilegal itu? Oke, terima kasih Pak Kris. Sepakat dan sependapat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri dan Pak Teddy Martinanda ya.
Jadi kalau saya bisa kemas, bisa saya tarik benang merahnya, yang pertama kali harus kita lakukan, pemerintah lakukan adalah inventory. Inventory timah di Bangka Belitung. Kita harus paham sekali berapa potensi di sana, berapa sumber daya di sana, dan berapa cadangan di sana. Jadi kata kuncinya adalah inventory timah di Bangka Belitung. Berapa sumber dayanya dan berapa cadangannya. Dan itu dilakukan dengan menggunakan acuan yang diakui baik secara nasional maupun internasional dan dilakukan oleh seseorang yang certified. Dalam hal ini adalah competent person Indonesia. Mungkin di sini Bapak Bangsa sudah paham ya bahwa di Bangka Belitung itu apa namanya properti atau IUP timah itu jumlahnya ratusan ya. Jadi selain ada BD timah swasta kalau nggak salah ada berapa ratus ya. Nah, unfortunately tenaga kompeten atau teman-teman yang paham sekali mengenai bagaimana mengestimasi sumber daya dan cadangan sampai sekarang ini jumlahnya belum banyak. Yang saya ketahui untuk CPI di sektor timah itu catatan saya baru ada 22 orang. Jadi tenaga yang berkompeten yang bisa melakukan penaksiran berapa sumber daya timah, berapa cadangan timah itu hanya 22 orang. Nah, ini pernah menjadi perhatian kami dari Komite Cadangan Mineral Indonesia dan pihak Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara itu ya. Jadi pada satu mineral batubara itu sangat confidence dan sangat nyaman sekali menggunakan data yang disubmit oleh competent person Indonesia. Permasalahannya dengan banyaknya atau ratusan IUP di sana, itu yang reportingnya comply dengan kode KCMI dan dilakukan oleh CPI, itu jumlahnya belum banyak. Nah, tahun 2000, sekarang tahun 2021 ya, tahun 2019 kalau nggak salah, itu kami dari kode KCMI pernah hadir ke Bangka Belitung, kita melakukan sosialisasi kepada seluruh pemegang IUP di sana untuk memberikan acuan bagaimana melakukan pelaporan, baik itu pelaporan hasil eksplorasi, penaksiran sumber daya, dan penaksiran cadangan di tempat mereka bekerja. Ini penting sekali buat saya itu ya, di sektor hulunya. Ketika kita inventory atau potensi yang sudah kita pahami bersama, itu policy untuk kedepannya itu bisa kita susun gitu ya. Jadi intinya kalau kita tahu cadangan kita sekian, maksimal tahun ini kita ekspor hanya sekian ton gitu ya. Sehingga kita bisa menjadi pemain leading dalam apa namanya perjalanan industri timah ini. Seperti di nikel misalnya, kita sudah leading sektor di sana. Nah, tadi Bang Faisal mengatakan kesannya kok perhatian pemerintah kepada sektor timah itu berbeda sekali dengan apa yang ada di nikel, bauxite, dan komoditi lainnya. Itu betul sekali, saya juga merasakan demikian. Karena kalau kita bicara masalah hilirisasi, itu end user-nya atau pabriknya itu belum ada di Indonesia. Beda dengan di nikel ya, di nikel tuh ada, kalau kita dengar IMIP, Morowali Industrial Park, kemudian di WDB juga ada juga IWIP, WDB Industrial Park gitu ya. Nah, kalau di sektor timah itu tidak ada pabrik-pabrik yang mengelola atau mengolah end product dari timah untuk bisa menjadi sebagai solder misalnya. Padahal itulah yang dipakai dalam industri otomotif, industri teknologi informasi, seperti pembuatan HP atau pembuatan alat-alat telekomunikasi lainnya. Nah, tadi kalau Pak Faisal melihat ada apa kemana ekspor kita, itu saya juga kaget. Ke Thailand kok nggak ada, padahal ke Thailand itu besar sekali Bang Faisal. Karena di sana ada industri end user untuk timah gitu ya. Jadi kalau kita melihat pabrikan Toyota, Honda, Samsung, itu kan ada di Thailand. Itu mostly produknya came from Indonesia. Selain dari Singapura sendiri, Singapura benar kata Bang Faisal tadi ya, mereka tidak menghasilkan, mereka tidak sebagai produsen timah, tapi kok tercatat sebagai eksportir, itu betul ya. Mungkin mereka berasal dari transshipment yang berasal dari Indonesia. Jadi kalau buat saya, Bapak semua enggak, inventory menjadi penting sekali di sini. Kita harus tahu berapa neraca sumber daya kita dan berapa neraca cadangan kita. Ketika kita sudah paham resource dan reserve kita, policy untuk kedepannya itu bisa kita susun dengan rapi, baik untuk jangka pendek
jangka menengah maupun jangka panjang. Kata kuncinya adalah inventory, dan kita terus melakukan kegiatan eksplorasi untuk menambah sumber daya dan cadangan tersebut. Kira-kira begitu Pak Kris, terima kasih. Iya, terima kasih. Bang Faisal mungkin bisa sedikit urun saran lagi. Cara menghentikan ekspor ilegal ini apa sih, Pak? Apa sih yang harus dilakukan? Ya, sebetulnya kan mudah ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan waktu zaman Pak Kuntoro jadi Dirut Timah, PT Timah, itu dia sudah punya konsep untuk membangun kawasan industri pengolahan timah gitu. Tapi ya tidak terwujud sampai sekarang karena ya itulah tadi komitmen pemerintah pusat ya. Hilirisasinya kita nih terlambat. Padahal produksi otomotif kita itu sudah mendekati Thailand ya sebelum pandemi loh. Kalau penjualan otomotif di dalam negeri kan kita sudah melebihi Thailand. Jadi kalau kita lihat pasarnya itu sudah cukup besar ya. Hampir tidak ada produk manufaktur yang tidak butuh timah gitu. Nah, saya rasa tidak sulit untuk menegakkan aturan seperti yang telah disampaikan Mas Arief dan Mas Teddy Mas Teddy tadi, segalanya sudah ada, sudah tersedia. Jadi sekarang kuncinya adalah di law enforcement. Nah kemudian kan mudah ya. Setiap pembeli timah ya yang mengolah timah di dalam negeri itu wajib untuk menunjukkan gitu bahwa yang dia beli itu barang legal. Jadi pembuktian terbalik ya istilahnya kalau di korupsi gitu. Kan tidak sulit sebetulnya. Nah sekarang yang jadi masalah yang harus kita atasi adalah bagaimana dengan penambangan rakyat yang selalu dijadikan alasan gitu ya. Kalau dijadikan alasan. Nah saya dan penambangan rakyat ini harus kita ajak untuk masuk ke dalam sistem. Bagaimana caranya? Barangkali didorong ya rakyat ini untuk berhimpun, ya. Jadi tidak satu-satu, jadi bukan kaki tangan bandar gitu. Tapi rakyatnya berhimpun, dibikinlah korporasi rakyat gitu, ya. Namanya korporasi rakyat atau koperasi rakyat gitu, dan katakanlah berapa? Koperasi rakyat ini bikin satu wadah gitu, kemudian seluruh produknya dikumpulkan dan dijual secara resmi kepada PT Timah dan atau perusahaan-perusahaan yang memang sudah ada di sana, sehingga yang penting lagi adalah kita mampu menjaga harga. Jadi niscaya Singapura, Thailand, dan Malaysia itu akan menekan harga kita karena dia bisa beli dengan harga yang lebih murah kalau kalau ilegal kan. Jadi yang rugi PT Timah karena susah ngangkat gitu harganya. Nah, jadi saya rasa ini saatnya kita membayangkan model, memikirkan satu model transisi gitu ya. Jadi nanti ada kolaborasi antara PT Timah dengan penambangan rakyat, ya, yang didasarkan pada trust gitu.
karena ini kan dua-duanya anak kandung Ibu Pertiwi gitu, ya. PT Timah kita tahu direksinya siapa, tidak ada backupnya gitu, dalam artian tadi kekuatan-kekuatan itu. Nah, jadi saya rasa di sana ada kemauan, di situ bisa. Kemudian yang penting lagi adalah dengan berhimpun ini kita bisa mewariskan bekas lahan tambang itu bukan menjadi beban buat rakyat gitu. Kalau sekarang kan wah, kalau kita turun ke Babel itu ya naik pesawat isinya danau-danau melulu ya, 1.000.000 danau itu. Ini bagaimana pasca tambangnya jangan sampai timahnya habis, rakyat Babel itu sengsara gitu. Itu yang saya takut. Oleh karena itu harus dibuat juga satu mekanisme untuk memastikan tambang ini untuk menyejahterakan. Tambang ini bukan kutukan. Ya. Sekali lagi, kalau kita dikasih 6 bulan, bisa nih kita bereskan gitu kalau mau ya. Nggak usah saya lah yang mimpin seperti tata kelola migas, serahkan aja sama Mas Arief sama Mas Teddy gitu, 6 bulan beres nih. Tapi di backup oleh pemerintah pusat. Karena itu tadi di belakangnya orang-orang kuat gitu. Aturannya sudah ada, aturannya sudah jelas. Itu Mas Kris. 6 months is enough, Pak Faisal. Sepakat sekali Pak Faisal. Untuk pembenahan tata kelola timah di Bangka Belitung. 6 bulan itu workable sekali Pak Faisal. Untuk Insya Allah bisa. Insya Allah Pak ya, dengan goodwill yang baik dari kita semuanya. Pak Arief, ini tadi kan ada diskusi di chat room juga, beberapa pertanyaan sudah terjawab, tapi saya perlu klarifikasi lagi Pak. Pak, jadi kalau ada perusahaan mengajukan rencana belanjanya, RKAB-nya itu rencana kerjanya, tadi kan Bapak menyatakan tidak ada anggaran kalau tidak ada anggaran dan perencanaan kalau tidak ada kejelasan cadangannya, baik sumber daya maupun resource maupun reserve-nya. Nah, jadi kalau seandainya ada RKAB yang disahkan tanpa ada kejelasan reserve dan resource-nya itu sah atau tidak, Pak, menurut hukum, Pak? Ya, Pak Kris. Jadi ada mandatori dari pemerintah, dari ESDM dan dari Minerba bahwa dalam pelaporan RKAB, rencana kerja dan anggaran biaya tahunan itu perusahaan harus mencantumkan berapa sumber daya dia, berapa cadangan dia atau reserve dia, dan angka resource dan reserve, angka sumber daya dan angka cadangan itu harus diverifikasi dan divalidasi oleh seseorang yang kita sebut sebagai GPI atau Competent Person Indonesia. Ini penting sekali Pak Kris. Soalnya kalau tiap perusahaan membuat laporan sumber cadangan tanpa adanya acuan yang mengerjakan nggak jelas siapa orangnya, itu inventorinya akan buruk sekali. Saya melihat beberapa kasus di Bangka Belitung, banyak laporan sumber daya dan cadangan yang tidak dikerjakan oleh Competent Person Indonesia. Mereka overestimate istilah saya. Apa yang saya maksud dengan overestimate? Mereka mudah sekali misalnya memberikan interpolasi satu titik bor, itu fluence area atau daerah pengaruhnya itu sampai ratusan meter. Ini yang saya bilang overestimate itu ya. Kita orang-orang CPI paham dia bagaimana dia melakukan estimasi daya, buat perhitungan sumber daya, perhitungan cadangan dengan data-data yang ada. Jadi seyogianya di sini dalam RKAB bisa kita lihat bagaimana komitmen perusahaan dalam melakukan akuisisi data, melakukan pekerjaan eksplorasi. Nah, di sana bisa kita lihat ya, eksplorasi mereka tuh kalau kita bikin penaksiran atau dibuat blok model geologinya, itu baru sampai pada input resource, sumber daya mereka. Nah, padahal kalau sumber daya mereka itu tidak bisa dikonversikan kepada cadangan. Apakah itu probable atau proven. Yang bisa dikonversikan ke cadangan adalah indicated resource dan measured resource. Nah, di sana pemerintah, dinas pertambangan bisa bilang, woi, kamu perusahaan harus nambah data lagi nih. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya kita di industri pertambangan punya adagium, no drilling, no resource.
tidak ada data pembaruan, tidak akan ada data sumber daya. No mine plan, tidak ada rencana penambangan. No reserve, tidak akan ada data cadangan. Karena cadangan itu adalah kita menggunakan modifying factor atau faktor modifikasi seperti bagaimana metode penambangannya, gimana aspek legalnya, bagaimana aspek sosialnya, termasuk berapa harga commodity price-nya. Ada kalanya cadangan jadi zero, jadi nol, ketika commodity price-nya jeblok. Ngapain kita nambang dengan harga komoditi yang nggak bagus, kita nambang. Nah, akhirnya ada beberapa kasus, utamanya di batu bara, komoditinya nggak, itu cadangannya jadi nol karena apa? Harga batu baranya nggak masuk ya dengan proses penambangan. Kita punya hitungan ya, untuk strip ratio sekian, harga tiap metrik ton, berapa meter kubik, berapa harganya, berapa harga pengupasannya, harga transportnya, dan segala macam. Jadi tadi, dan saya lihat kalau dalam template-nya yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM, itu ada template-nya kok. Jadi tiap pemegang IUP dalam peraturan RKAB, di halaman depannya itu ada itu. Jadi statement, ya, jadi pernyataan statement ya. Jadi daerah di IUP kami, sumber daya timahnya sekian, cadangan timahnya sekian. Dan laporan ini sudah mengacu kepada kode KCMI atau SNI dan dilakukan oleh CPI yang terdaftar di Minerba. Kompeten persen Indonesia terdaftar di Minerba. Kami secara periodik selalu mengirimkan kepada Minerba, Mineral Batubara, inilah daftar-daftar CPI kami. Dan kami dari Asosiasi Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Perhimpunan Ahli Pertanian Indonesia, itu sangat mengedepankan kode etik, ya, etik dari tiap CPI kami dalam melakukan pelaporan sumber daya dan cadangan. Jadi kalau ada teman-teman yang melakukan pelanggaran atau malpraktek atau apalah namanya, itu bisa mengajukan kepada kami, dan kami punya instrumen atau perangkat untuk mendisiplinkan anggota kami. Jadi kami pernah melakukan beberapa kasus di mana anggota kami melakukan terlalu overestimate atau malpraktek, mereka kita cabut ke anggotanya sebagai CPI. Itu pernah terjadi. Ya. Dan inilah sebenarnya dilihat ya, kita punya instrumen untuk itu ya, untuk mendisiplinkan anggota kita, mendisiplinkan CPI kita yang melakukan pelanggaran atau melakukan malpraktek mungkin bahasanya gitu ya, dalam mereka melaporkan estimasi sumber daya dan estimasi cadangan. Saya pikir pemerintah akan juga nyaman dan bahagia, confidence itu ya, ketika melihat IUP, sebuah IUP dalam pelaporannya itu ada signing atau statement dari seorang CPI. Itu perlu sekali kita bisa tahu, oh perusahaan ini cadangannya sekian ribu ton timah, rencananya tahun ini mereka akan produksi sekian. Nah itulah bisa kita lihat neracanya, kita bisa evaluate segala macamnya. Itu yang paling penting buat saya mungkin Pak Kris ya. Inventory buat saya adalah jawaban yang paling penting sekali yang harus dilakukan oleh pemerintah, entah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Demikian Pak Kris. Pak Aris, saya lanjutkan lagi. Tadi dari Bang Teddy itu ada pertanyaan menarik. Bagaimana status hukumnya RKAB yang tidak ada tanda tangan atau tidak disahkan oleh CPI-nya, Pak? Jadi RKAB itu sebenarnya pernyataan direksi perusahaan, Pak Kris ya. Direksi perusahaan itu, inilah rencana kerja dan anggaran biaya kami untuk tahun 2021 misalnya. Nah, tetapi dalam salah satu bahasan dalam RKAB itu ada pernyataan sumber daya dan pernyataan cadangan yang ditandatangani oleh kompeten persen Indonesia. Nah, pertanyaan dari Pak Kris tadi ya, bagaimana seandainya dalam pelaporan RKAB itu tidak ada statement mengenai resource dan reserve? Apakah itu bisa diterima oleh pemerintah atau tidak? Yang saya pahami, pemerintah tidak akan bisa menerima, Pak Kris. Jadi di whole RKAB-nya. Kalau di whole RKAB-nya artinya apa? Perusahaan tidak bisa melakukan operasionalnya. Dan pemerintah udah kasih jalan tengah kok. Kalau Anda nggak punya CPI, silakan Anda komunikasi dengan kami, komunikasi dengan Komite Cadangan Mineral Indonesia, nanti kita akan mengirimkan CPI kita kepada perusahaan Anda. Jadi tidak perlu perusahaan untuk punya CPI ya, dia bisa menggunakan third party atau pihak ketiga untuk melakukan evaluasi, verifikasi, dan validasi sumber daya dan cadangannya. Sepanjang ada goodwill, saya pikir tuh tidak sesuatu yang tidak membebani lah, saya pikir ya.
Harga seorang CPA juga tidak mahal-mahal amat. Yang paling penting, yang paling mahal adalah apa? Akuisisi datanya. Itulah yang paling mahal sebenarnya. Jadi mereka ngambil data eksplorasi, mereka melakukan pengeboran, mereka melakukan EC sampel atau apa namanya hasil sampelnya dianalisa secara kimia untuk mengetahui kadarnya berapa segala macam. Nanti seorang CPA itu bisa mengemas data-data EC atau analisa laboratorium, data-data eksplorasi untuk menjadi sebuah model yang kemudian dituangkan dalam bentuk berapa sumber daya dan berapa cadangannya. Piranti softwarenya udah banyak gitu ya, tapi tetap kehadiran seorang CPA kompeten bahasa Indonesia itu tetap sangat diperlukan. Saya pikir harus ada gitu ya. Kalau kita yang berjalan orang-orang yang nggak certified itu dunia luar juga bingung. Ini benar nggak laporannya gitu ya? Intinya begitu loh. Kebetulan saya member of IGRM ya, expert group resource on management di UNFC, di United Nations Framework Classifications. Itu bahasan masalah competent person itu menjadi critical issue di United Nations Framework Classifications, baik untuk bukan cuma untuk mineral, baik juga untuk geothermal, oil and gas, dan komoditi lainnya. Oke, terima kasih. Bang Teddy, tadi dari Pak Arief sudah dijelaskan bahwa kalau tidak ada pengesahan CPI, maka RKAB-nya tidak boleh disahkan dan sehingga perusahaan tidak boleh beraktivitas. Praktiknya seperti apa? Ya, yang terjadi memang kalau tarik ke belakang dalam hal perusahaan-perusahaannya tadi hanya pengen memiliki bahwa mereka punya dasar IUP, artinya begini, IUP ini bukan diterbitkan ataupun diajukan bukan berdasarkan potensi yang terjadi, tapi berdasarkan kebutuhan bahwa mereka punya lokasi yang menjadi asal-usul. Jadi kadang-kadang memang blok daripada IUP ini tidak potensi, ataupun sudah mine out, bekas tambang ataupun apa. Yang sebenarnya kemudian dalam hal penerbitan IUP itu baik melalui tahapan, kalau dulunya ada IUP eksplorasi, kemudian lanjutkan IUP eksploitasi, ini tidak pernah dilaksanakan tahapannya. Artinya eksplorasinya baik itu untuk sumber dayanya sendiri mungkin tidak dilaksanakan, Bung Chris. Apalagi eksplorasi detail untuk mengetahui cadangannya. Nah, itu tidak pernah dilakukan. Nah, terhadap pemberlakuan aturan terhadap CPI ini sendiri, di awal pemberlakuan aturan bahwa perusahaan yang bisa melakukan ekspor artinya yang sudah mengajukan RKB atas dasar cadangan yang sudah diverifikasi oleh CPI, pada saat itu semuanya kelabakan, kecuali PT Timah. PT Timah sempat leading, artinya hanya dia yang bisa berdagang di bursa. Karena yang memiliki cadangan kemudian punya CPI juga, yang paling siap terhadap aturan itu adalah PT Timah. Kita tengok dari data yang ada di bursa bahwa yang melakukan ekspor hanya satu perusahaan yaitu PT Timah. Nah, dalam perjalanan dalam perjalanan muncul tiba-tiba ini tadi mungkin mereka melakukan ini juga, tapi saya juga tanda kutip apakah sudah dilaksanakan secara baik dan benar ataupun bagaimana, mungkin hanya 1-2 perusahaan lah kalau sepengetahuan saya yang mungkin sudah mendekati lah kaidah-kaidah benar daripada penentuan cadangan yang ada ini. Selebihnya saya kurang paham juga. Kalaupun dikatakan kesulitan untuk mencari CPI-nya, sebenarnya enggak juga. Tapi mencari CPI yang mau melegalisasi ataupun untuk menjadi pembenaran terhadap data fiktif mereka, apakah CPI ini mau bertaruh terhadap hal yang begini? Mungkin nggak ada juga, karena ini reputasi ataupun kondisi mereka sebagai CPI, kompeten person ini ke depannya akan dipertaruhkan. Nah, yang terjadi kan begitu. Jadi mereka siap untuk trading, tapi mereka tidak siap untuk memiliki konsistensi itu terhadap layaknya sebagai perusahaan pertambangan yang semestinya memiliki data cadangan yang semestinya. Itu enggak. Terima kasih Bang Teddy, walaupun agak putus-putus tadi. Nah, mengingat waktu kita mungkin sudah harus mengakhiri, tapi sebelum itu mungkin saya akan meminta dulu closing statement dari masing-masing pembicara. Kita mulai dulu dari Bang Faisal. Mungkin. Saya rasa sudah jelas terang benderang ya. Jadi
pemegang IUP ini tidak memenuhi syarat, tidak bisa memenuhi apa-apa yang dipersyaratkan untuk dia pemegang IUP. Tapi memang niatnya itu. Jadi kalau kita lihat produksi dia tidak sepadan dengan apa cadangan yang dia miliki gitu ya. Kenapa? Niatnya memang dia sebagai penadah kan. Jadi IUP ini sebetulnya bukan IUP, penadah, bukan semua ya tadi seperti dikatakan, penadah penambangan ilegal. Kan intinya itu ya. Jadi semua bisa diaudit. Semua bisa diaudit. Ini dia melaksanakan nggak comply nggak dengan aturan. Kenapa kamu bisa ekspor padahal cadangan kamu nggak mendukung? Ya karena dia ngambil dari tambang rakyat itu. Dan ngambil dari tambang rakyat harganya kan harga rakyat juga tuh. Nah coba bayangkan. PT Timah yang legal. Jadi yang legal ini akan mati di negeri ini. Ya, yang legal akan mati, yang ilegal akan tumbuh, dan mereka itu membiayai partai-partai lokal itu untuk pilkada segala macam. Mereka pasang itu, mereka punya jaringan. Jadi ini kalau kita lihat ya, udah jaringan mafia, tapi Soeharto aja bisa kita jatuhkan kok, masa urusan Timah aja nggak bisa gitu. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Ada komitmen, kita nuntut kepada pemerintah pusat untuk dibereskan, kita menuntut kepada SDM untuk melakukan audit ya atas IUP ini, sehingga bisnisnya menjadi bagus, dan sekali lagi rakyat juga harus kita berdayakan supaya mereka juga bisa comply dengan dengan aturan-aturan pertambangan yang baik gitu, dan mereka harus punya bapak angkat, ya bapak angkatnya PT Timah lah supaya jelas gitu ya. Jadi yuk kita tinggalkan masa kelam Timah ini, dan ada satu yang tidak dimiliki oleh penambang-penambang lain, karena jarak mereka dengan Singapura, jarak mereka dengan Malaysia dan Thailand itu dekat. Jadi pakai kapal-kapal kecil juga bisa gitu. Tapi kalau dari Maluku sana, Sulawesi sana, susah mau diekspor kemana, ke Fiji kan nggak bisa. Jadi di sini ada keunggulan alamiah dari ilegalan ini karena mereka dekat dengan pasar. Nah ini kita harus benahi semualah. We have to create our masa London exchange ya untuk beginian. Kalau sawit harganya dalam Malaysia gitu. Timah kita sendiri kok kita nggak bisa menciptakan harga atau kita tidak bisa mengaruhi harga. Jadi kita sebetulnya tidak sepenuhnya price taker, kita juga bisa jadi price maker. Nah, International Tin Agreement yang berbasis di London kalau saya nggak salah, itu mencoba dulu menumbuhkan gitu ya di antara para produsen ini suatu kerjasama untuk menstabilkan harga, meningkatkan kualitas, menurunkan praktek-praktek yang ilegal. Karena itu, ayo kita juga hembuskan kembali itu organisasi Timah Internasional ini untuk mematikan praktek-praktek ilegal. Jadi misalnya tadi sudah disampaikan sebetulnya ada code of conduct di internasional gitu. Kalau dia nggak bisa memenuhi syarat, nggak ada yang mau beli gitu. Kita bikin cooperation dengan Malaysia, cooperation dengan Singapura gitu. Harus ada syarat-syaratnya juga. Sepanjang masih ada yang menampung ya agak repot ya. Pokoknya kita total deh ini 2021 kebangkitan Timah Indonesia. Makasih. Terima kasih Bang Faisal. 2021 jadi kebangkitan Timah Indonesia, semoga saja. Dari Pak Arif mungkin ada closing statement dulu Pak. Terima kasih Pak Kris. Saya mungkin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Faisal Basri. Jadi perlunya
kita pemerintah dalam hal ini itu melakukan audit yang menyeluruh terhadap pemegang IUP di seluruh Pulau Bangka Belitung gitu ya. Jadi kalau tadi diskusi kita hanya melulu masalah timah gitu ya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa timah itu by produknya ada yang disebut sebagai REE ya, Rare Earth Elements. Ada unsur monazite dan xenotime di sana. Itu termasuk unsur-unsur radioaktif. Jadi ada mineral-mineral pengikutnya yang secara byproduct itu sangat ekonomik gitu ya. Nah, itu kalau tidak diaudit, tidak diinventory, kita akan kehilangan potensi yang cukup besar sekali. Padahal potensi REE atau logam tanah jarang itu luar biasa besarnya, dan secara perspektif geologi itu byproduct dari hasil olahan timah itu diantaranya adalah xenotime dan monazite, dan itulah termasuk unsur-unsur yang masuk dalam mineral tanah jarang atau LTJ, dan itu perlu sekali kita inventory. Dari awal saya katakan perlunya kita melakukan inventory atau bahasanya Pak Faisal tadi audit kepada semua pemegang IUP di Bangka Belitung. Jadi jangan hanya dibebankan pada timah, tapi juga kepada ratusan pemegang IUP untuk bisa kita masuk ke dalamnya, untuk kita bisa melihat, mereview, memverifikasi dan memvalidasi apa-apa saja yang sudah mereka kerjakan, berapa sumber daya mereka, berapa cadangan mereka, dan tadi yang nggak lupa, kita harus bisa tahu dan bisa menginventory mengenai unsur REE yang ada di IUP mereka. Itu potensinya besar sekali. Saya yakin Bapak-Bapak paham lah dengan REE ya, rare earth element, yang ujung-ujungnya akan menjadi material utama atau bahan baku utama dalam industri lithium baterai. Di sana kita perlu unsur-unsur mineral jarang yang semuanya sebenarnya ada dari hasil byproduct pengolahan industri timah. Yang saya tahu, PT Timah sudah riset akan hal ini, dan memang ada potensinya. Tapi tadi sudah kita pahami bahwa ada ratusan IUP swasta di sana. Nah, ini mereka juga kita ingin tahu apa yang mereka kerjakan itu bukan hanya timah, tapi byproduct-nya juga kita pantau. Itu yang pertama, dan kemudian yang kedua, yang perlu kita nggak lupa, hilirisasi timah itu tidak boleh kita lupakan, harus terus kita gaung-gaungkan gitu ya. Kalau tadi Pak Faisal mengatakan Pak Luhut, kalau untuk nikel, bauxite terus dikejar, terus ini segala macam enggak. Dan akhirnya kita sukses di sana. Nikel kita lepas dari incoming pendapatan negara atau daerah yang kurang, tapi kita bisa melihat sendiri di sana bahwa nikel dari hulu sampai hilir itu dikerjakan di tempat di mana IUP tersebut berada. Dan ini yang juga saya inginkan. Tadi Pak Faisal mengatakan bahwa pada zaman Pak Kuntoro menjadi Direktur Timah, sudah pernah ada ide kawasan industri di sana. Itu bagus sekali. Itu kalau di follow up, kita lihat nanti ke belakang, enggak? Itu penting sekali, karena buat saya kalau misalnya tadi Pak Faisal mengatakan creation dan extraction, kalau kita bisa berkreasi di Bangka Belitung sampai kepada end product dan pabriknya ada di sana, itu tentu added value timah di Bangka Belitung akan lebih bagus sekali. Terakhir, sepakat lagi dengan Pak Faisal, mari kita jadikan tahun 2021 sebagai tahun kebangkitan timah di Indonesia. Terima kasih Pak Chris. Terima kasih Pak Arief. Kita ke Bang Teddy, mungkin ada closing statement-nya Bang. Oke, singkat aja bahwa kita sepakat terhadap apa yang sudah disampaikan tadi, kemudian juga terkait penambang rakyat. Dalam hal ini kalau kita bicara penambang rakyat, sebenarnya kalau terhadap penambangan timah ini tadi, balik-balik yang jadi korban juga ya sebenarnya PT Timah lagi. Kenapa? Karena hampir lebih dari 90% location daripada titik-titik penambangan rakyat yang terjadi, yang mungkin secara massal, baik di darat ataupun di laut terhadap penambangan timah ini, dilakukan di IUP PT Timah sebenarnya. Sebenarnya cadangan mereka yang dijarah. Dan diserap oleh PT Timahnya mungkin sebagian, tapi sebagian besar diambil oleh perusahaan-perusahaan timah atau smelter swasta yang lain. Jadi unfair aja kalau memang ini bersaing dengan sebenarnya
produk dari UP mereka sendiri terhadap PT Timah. Jadi memang perlu ada penyempurnaan aturan, kemudian juga terkait dengan posisi bursa yang diharapkan dari awal sebagai filter terhadap ini untuk memperdagangkan timah legal, kemudian juga sebagai nanti diharapkan sebagai penentu barometer untuk menentukan harga timah dunia. Jangan sampai nanti bursa menjadi semacam hal yang malah bukan menjadi filter, tapi menjadi untuk memberikan cap legal terhadap barang yang semestinya abu-abu ataupun ilegal. Barang yang hitam ini kemudian menjadi putih setelah masuk di sana. Main mata dengan pihak regulasi ataupun apa terkait dengan ini, akhirnya karena sudah bisa masuk ke bursa ataupun apa, akhirnya bisa diperdagangkan, barang ini bisa keluar. Jadi perlu ada ketegasan terhadap terhadap barang ini. Sepakat juga bahwa kita harapkan tahun 2021 ini menjadi tahun kebangkitan timah Indonesia yang sebenarnya bisa kita lakukan sejak awal, tapi kapan lagi mungkin bisa kita bilang terlambat, tapi tidak ada terlambat untuk kita bersatu dan bangkit lagi demi kejayaan timah kita ke depan. Terima kasih, Bung Kris. Terima kasih Bang Teddy, juga Bang Faisal dan Pak Arief. Karena keterbatasan waktu, maka bincang-bincang virtualnya kita akhiri. Mudah-mudahan betul-betul terjadi tahun ini menjadi kebangkitan timah Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyelenggara, Mas Susetyo, selaku Direktur Eksekutif FDIP. Terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber dan para media yang telah hadir. Demikian acara diskusi webinar mengenai tata kelola timah kita diakhiri.